Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Akang Teteh. Berjumpa kembali bersama saya Anissa Nurul dalam program Beja Antara. Polda Jawa Timur melakukan sosialisasi bahaya narkoba kepada ribuan pelajar dan ratusan guru di Geraha Cakrawala, Universitas Negeri Malang pada Rabu 13 Desember. Langkah ini sebagai upaya untuk memperkuat pencegahan penyalahgunaan narkoba dan ajakan untuk memerangi narkoba. Hal ini disampaikan Direktur Reserse Narkoba Polda Jatim, Kombes Pol Ari Ardian usai acara tersebut. Polda Jawa Timur menggelar sosialisasi bahaya narkoba kepada 1.000 pelajar dan ratusan guru di Geraha Cakrawala, Universitas Negeri Malang pada Rabu 13 Desember. Sosialisasi ini menjadi upaya untuk memperkuat pencegahan penyalahgunaan narkoba dan ajakan untuk memerangi narkoba, khususnya di lingkungan sekolah. Kegiatan ini merupakan rangkaian roadshow bertajuk Generasi Emas Produktif Tanpa Narkoba. Direktur Reserse Narkoba Polda Jawa Timur, Kombes Pol Ari Ardian mengatakan, kasus narkoba di lingkungan pendidikan di Jawa Timur tergolong tinggi dan mulai mengkhawatirkan. Kemajuan teknologi informasi yang tak dapat dibendung bisa memicu dan memudahkan seseorang untuk mendapat narkoba. Oleh karena itu, sekolah atau lembaga pendidikan dapat berperan bagi mitra kepolisian untuk mencegah dan memerangi narkoba. Jadi memang peredaran gelap narkoba di wilayah Jawa Timur ini relatif cukup besar. Kita akan melakukan penguatan daya cegah dan daya tangkal di lingkungan sekolah. Karena memang terindikasi sudah mulai masuk ke tempat-tempat pendidikan. Dan kita terus berupaya untuk menekan peredaran gelap narkoba ini. Polda Jawa Timur akan melanjutkan roadshow ke sejumlah sekolah dengan melibatkan OSIS, Pramuka, dan Palang Merah Remaja guna mendeteksi penyalahgunaan berbagai jenis narkoba. Selain itu, roadshow ke sekolah-sekolah ini juga untuk mempersempit ruang gerak peredaran barang haram perusak generasi bangsa. Dari Kota Malang, Jawa Timur, Syaiful Afandi, Kantor Berita Antara mewartakan. Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri meminta penundaan sidang etik yang rencananya berlangsung pada hari ini, Kamis 14 Desember. Firly meminta sidang ditunda hingga 18 Desember. Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri mengajukan penundaan sidang etik terkait pertemuannya dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang seharusnya digelar hari ini, Kamis 14 Desember. Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris mengatakan Firly meminta penundaan karena sedang dalam proses sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang akan tetap dilaksanakan jika terlapor, dalam hal ini Firly Bahuri, terus mangkir tanpa alasan. Kalau terlapor tidak hadir, kita tidak bisa melakukan sidang. Kecuali tidak hadirnya untuk sekian kali tanpa alasan yang jelas. Kita maunya cepat juga ya, cepat selesai. Sebab bagaimanapun ini kan jadi beban juga bagi Dewas. Dan mudah-mudahan tahun ini selesai lah, sebelum tutup tahun. Sidang akan ditunda hingga proses pra-peradilan rampung, yakni pada 18 Desember mendatang. Dewas KPK menegaskan komitmennya untuk segera menyelesaikan sidang etik Firly Bahuri sebelum akhir tahun 2023. Dari Jakarta, Arif Prada, Muhammad Haryanto, Kantor Berita Antara mewartakan. Debat perdana 3 calon presiden pada Selasa 12 Desember yang digelar Komisi Pemilihan Umum menuai respon beragam di kalangan masyarakat. Sejumlah masyarakat menilai debat tersebut menarik, namun mereka masih menantikan gagasan lain di debat-debat berikutnya.
Debat perdana 3 calon presiden telah menggema di Komisi Pemilihan Umum pada Selasa malam 12 Desember 2023. Dari Anies Baswedan nomor urut 1, Prabowo Subianto nomor urut 2, hingga Ganjar Pranowo nomor urut 3 telah menyampaikan ide dan gagasan sebagai gambaran visi masing-masing kala memimpin bangsa Indonesia 5 tahun ke depan. Nah, bagaimana tanggapan masyarakat dari hasil debat perdana yang telah dilakukan tersebut? Apakah sudah menentukan arah pilihan mereka atau tidak? Nonton debat? Nonton. Nonton, kebetulan nonton dan live streamingnya di YouTube sih. Ya, nonton. Nonton. Sip. Tadi malam cukup menarik ya, soalnya buat generasi muda nih, Gen Z bisa melihat gimana sih pesta demokrasi di Indonesia gitu. Oh, seru. Seru ya? Seru, sangat bagus. Banyak sekali fakta yang disampaikan juga, tapi ada juga yang langsung menyenggol secara personal sih. Ada tanggapan-tanggapan yang memang hal itu tuh udah pernah disampaikan di debat capres yang sebelumnya atau pertemuan-pertemuan sebelumnya sih. Gitu. Masing-masing pihak kayak mungkin masih kayak seperti ya menahan diri, meskipun saya lihat dari paslon 1 sama paslon 2 tuh udah mulai saling menyerang ya satu sama lain. Mungkin saya rasa sih ini kayaknya baru tahap permulaan aja sih. Saya menantikan yang tahap-tahap berikut debat-debat berikutnya aja sih. Bisa. Mungkin mau menentukan belum ya, tapi ini menjadi salah satu bukti bahwa makin tahu tentang kandidat-kandidat capres ke depannya gitu. Masih dengan pilihan yang sama sih, cuman memang sempat pindah, tapi pas udah ngeliat debat semalam terus jadi kayak semakin yakin sih sama gagasan yang disampaikan. Oh, karena saya awalnya saya udah ada pilihan sih. Jadi menurut saya sih cuma untuk membuktikan bahwa memang pilihan saya ini memang dia sudah cukup bisa mengatasi serangan-serangan untuk debatan dari pihak-pihak paslon yang lainnya gitu. Cukup puas karena cukup transparan, pertanyaan-pertanyaan komprehensif, bisa dijawab dan menambah wawasan gitu bagi para pemilih muda tentunya menentukan capres ke depannya gitu. Bagus. Masih ada debat yang lain lagi kan berikutnya. Ya, 75% oke lah untuk debat capres pertama. Kalau menurut saya sebenarnya kalau dari calon presidennya sendiri yang perlu disampaikan mungkin kayak lebih prepare lagi sih apa yang disampaikan supaya rakyat bisa yakin tentang apa ya sih yang mau dibawa, karena kan mereka bakal menjabat selama beberapa tahun ke depan kan, seperti itu sih. Kalau dari acaranya sendiri sih menurut saya kemarin yang kurang itu dari supporternya sih Mas, itu karena ganggu banget dan sempat juga kita lihat bareng-bareng kan kayak Pak Prabowo merasa terganggu kan dengan adanya suara dari orang-orang gitu. Oh, mungkin sih saya rasa lebih banyak porsinya untuk lebih ini ya, saling bertanya satu sama lain antara paslon ya. Soalnya kalau pertanyaan dari panelis sih saya rasa sebetulnya sih jadinya lebih ke arah coba lebih menegaskan visi dan misinya paslon masing-masing paslon. Itu sebetulnya menurut saya sih sebelum-sebelumnya kita udah pernah lihat nih paslon 1, 2 dan 3 tuh mereka di berbagai event, di berbagai tempat mereka sudah tawarkan visi dan misinya. Jadi menurut saya sih itu sebetulnya udah bisa di-cover di situ. Kalau debat saya rasa lebih baik untuk saling melontarkan pertanyaan untuk satu sama lain untuk bisa saling disanggah atau dijawab gitu sih. Anies, soalnya dia bisa kasih jawaban yang komprehensif terhadap semua pertanyaan, kemudian dia bisa berikan data yang konkret dan juga bisa istilahnya memberikan jawaban bagi pertanyaan-pertanyaan yang ada gitu. Pak Ganjar. Sejauh ini masih Pak Anies sih dengan gagasan dia yang semalam gitu.
Ya, yang rambutnya putih aja lah. Ya. Mantan Wali Kota Bandung Yana Mulyana divonis 5 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah oleh Majelis Pengadilan Tipikor Bandung pada Rabu 13 Desember. Vonis 5 tahun penjara yang ditetapkan Majelis Hakim kepada Yana atas suap dalam proyek pengadaan CCTV dan Internet Service Provider. Ketua Majelis Hakim Hera Kartaningsih menjatuhkan vonis 4 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah kepada mantan Wali Kota Bandung Yana Mulyana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Bandung Rabu 13 Desember. Yana telah terbukti secara sah dan meyakinkan menerima gratifikasi atau suap dalam proyek pengadaan CCTV dan Internet Service Provider (ISP) atau jaringan internet. Putusan hakim tersebut lebih ringan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi KPK selama 5 tahun penjara. Ini karena Yana belum pernah terlibat kasus hukum dan memiliki tanggungan keluarga. Terkait dengan tadi hasil putusan, tentunya pertimbangan akan ringan dan beratnya. Misalkan tadi untuk Pak Yana dan Pak Dadang kena menjadi 4 tahun, kemudian Pak Heru juga menjadi 5 tahun. Tentunya kita menghargai putusannya, pertimbangan itu. Dan ini menjadi bahan laporan kami kepada pimpinan. Nanti apakah kami terima atau belum. Ya. Yana pun menerima sepenuhnya vonis tersebut. Kalau ini sudah jadi keputusan lewat proses yang panjang, tadi kan saya sudah sampaikan ke majelis juga bahwa saya terima. Ini kan beda dari tuntutan yang pernah tuntutan 5 tahun, sekarang 4 tahun lebih murah. Ya kan mungkin majelis hakim juga punya pertimbangan. Selain putusan 4 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah subsidiar kurungan 3 bulan penjara, Yana juga dijatuhi hukuman pidana tambahan dengan membayar uang pengganti 435 juta rupiah, 14.520 dolar Singapura, 645.000 yen, 3.000 dolar Amerika, dan 15.630 baht. Jika pidana tambahan tidak dibayar dalam kurun waktu 1 bulan setelah keputusan tetap, harta benda terdakwa akan dilelang. Dan jika tidak ada harta benda akan diganti dengan hukuman 1 tahun penjara. Selain itu, mantan politikus Gerindra ini juga dilarang mengikuti pemilu selama 2 tahun sejak berakhirnya hukuman pokok. Selain Yana, hakim juga memvonis mantan Kadishub Dadang Darmawan dengan hukuman 4 tahun penjara, serta mantan Sekdishub Khairul Rijal selama 5 tahun penjara. Dari Bandung, Jawa Barat, Dian Hardiana, Kantor Berita Antara mewartakan. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Hashim Asyari mengecek proses penyortiran dan pelipatan surat suara di Gedung Logistik Pemilu 2024 KPU Kota Denpasar di Gor Kompiang Sujana Denpasar Bali pada Rabu 13 Desember. Hashim memastikan proses tersebut berjalan baik dan dapat mendistribusikan logistik pemilu 2024 sesuai jadwal yang ditetapkan. Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU RI Hashim Asyari memastikan logistik untuk pemilu 2024 di Kota Denpasar siap didistribusikan ke tempat pemungutan suara. Peninjauan ini dilakukan Rabu malam 13 Desember di gudang logistik pemilu 2024 yang berlokasi di Gor Kompiang Sujana, Kota Denpasar, Bali. Dalam pengecekan logistik pemilu, Hashim memastikan jumlah surat suara untuk pemilihan legislatif
dan kesiagaan para petugas KPU Kota Denpasar di gudang logistik. Saat ini para petugas dan tenaga relawan dari warga memasuki tahap penyortiran dan melipat surat suara yang nantinya didistribusikan ke 1.887 TPS di Kota Denpasar. Sorter itu untuk memastikan apakah surat-suara yang diterima sudah sesuai atau belum. Demikian juga memeriksa kualitas surat suara. Kalau ada yang katakanlah diragukan, misalkan kualitasnya nanti disortir untuk dicetak ulang itu. Total surat suara untuk Kota Denpasar yang harus dilipat sebanyak 507.697 lembar untuk jenis surat suara DPR RI dan DPRD Provinsi. Sementara untuk wilayah kabupaten kota, total surat suara yang harus dilipat untuk 5 dapil sebanyak 511.697 surat suara. Nantinya surat suara yang rusak akan dimusnahkan pada H-1 jelang pemilu. Dari Denpasar, Bali, Rita Laura, Kantor Berita Antara, mewartakan. Macam-macam. S2 paling banyak. Polri mengungkapkan 2 kasus terkait judi online di situs Botov dan pembaruan kasus mafia bola pengaturan skor atau match fixing pada konferensi pers di Mabes Polri Jakarta pada Rabu 13 Desember. Polri memperkirakan judi online Botov memiliki perputaran uang mencapai 481 miliar rupiah dengan menangkap 4 tersangka dan menetapkan 8 tersangka kasus match fixing pertandingan Liga 2 pada 2018. Polri mengungkapkan 2 kasus, yaitu terkait perjudian online di situs SBioTop dan pembaruan kasus mafia bola pengaturan skor atau match fixing dalam konferensi pers di Mabes Polri Jakarta, Rabu 13 Desember. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo beserta Kasatgas Anti Mafia Bola Irjen Asep Edi Suheri mengungkapkan rincian terkait pembongkaran situs judi online SBioTop yang diduga mensponsori salah satu klub sepak bola Indonesia. 4 orang tersangka dengan inisial S, DR, L, dan TRR pun turut dihadirkan pada kesempatan tersebut. SBioTop, saya kira ini juga sudah dikenal karena perputaran uangnya ini mencapai ratusan miliar. Lokasi servernya berada di Filipina dan diikuti hampir 43.000 member, baik yang tersebar di berbagai negara maupun Indonesia. Adapun modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku adalah dengan menyediakan 2 situs, yaitu www.boletpay.com dan www.sepak.com beserta rekening bank dan payment gateway untuk mengumpulkan dana deposit dari hasil praktek perjudian yang selama 1 tahun ini mencapai 481 miliar. Ya. Hingga kini Polri masih mengejar 3 orang lainnya yang diduga tersangkut kasus SBioTop. Sedangkan terkait kasus match fixing, Polri menetapkan 8 orang tersangka yang terlibat dalam pertandingan Liga 2 pada 2018 lalu. Berkas kasus tersebut telah dikirimkan ke Kejaksaan Agung. Main, pemilik klub, dan tentu individu-individu sesuai dengan aturan PSSI, ya mereka sesuai dengan kesepakatan ya dan keputusan yang sudah diambil, mereka dihukum seumur hidup tidak boleh ada di sepak bola lagi. Untuk mewujudkan iklim sepak bola yang kondusif, bersih, dan berkualitas, Polri dan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) menandatangani nota kesepahaman yang dilakukan oleh Kapolri Listio Sigit bersama Ketua PSSI Erick Thohir. Dari Jakarta, Setian Kaharviana, Gilang Gatut, Kantor Berita Antara mewartakan. Komunitas relawan milenial penerus negeri Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka meluncurkan rekomendasi kebijakan publik bertajuk Cita-Cita Negeri untuk menampung aspirasi dari anak muda Indonesia pada Rabu 13 Desember di Jakarta. Kebijakan tersebut berisi harapan anak muda kepada
kepada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 yang sebelumnya sudah ditampung melalui kotak #Suara Negeri. Komunitas relawan milenial penerus negeri Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, Rabu 13 Desember meluncurkan rekomendasi kebijakan publik bertajuk Cita-Cita Penerus Negeri. Dalam jumpa pers yang diadakan di Jakarta, Ketua Koordinator Nasional Penerus Negeri Muhammad Pradana Indra Putra mengatakan rekomendasi yang berisi harapan seluruh anak muda bangsa untuk pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 sebelumnya telah ditampung dalam kotak suara negeri yang diresmikan pada 20 November lalu. Saya percaya bahwa pemimpin itu cerminan yang dipimpin. Yang dipilih juga cerminan yang memilih. Nah, pada hari ini, relawan muda Prabowo Gibran yang bernama Penerus Negeri ini sudah membukukan rekomendasi kebijakan publik yang akan kami berikan kepada Dewan Pakar. Sementara itu, Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Gibran, Burhanuddin Abdullah mengatakan, seluruh aspirasi merupakan bukti membaranya semangat anak muda untuk membangun bangsa yang lebih baik dan patut diapresiasi. Ia juga menilai saran yang banyak disampaikan masyarakat memiliki kemiripan dengan program-program yang diperjuangkan oleh Prabowo Gibran. Saya sudah membaca ini secara glance ya, secara sepintas, dan saya melihat banyak sekali kemiripan, banyak sekali hal yang sama dengan program-program yang ditulis oleh Prabowo Gibran. Ya toh? Dari berbagai sektor yang tertuang dalam cita-cita penerus negeri, terdapat 5 hal prioritas yang direkomendasikan untuk dijalankan bila Prabowo Gibran memenangkan pemilu nanti. Kelima hal tersebut adalah bahasa isyarat dalam kurikulum SMA, berbagi cuti melahirkan antara ayah dan ibu, bunga kur 5% untuk pengusaha muda, bebas PPh 21, dan diskon transportasi untuk pelajar dan mahasiswa. Dari Jakarta, Riloita Dharma, Mardiansyah Al-Afghani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemerintah Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat mulai melakukan pencanangan pembangunan tempat pengelolaan sampah terpadu, Refuse Derivaed Fuel atau RDF, di tempat pembuangan akhir air dingin. Penggunaan RDF ini menjadi solusi dari Pemkot Padang untuk mengatasi masalah sampah yang mencapai 650 ton per hari. Pemerintah Kota Padang melakukan pencanangan pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu TPST Refuse Derivaed Fuel atau RDF Rabu 13 Desember di tempat pembuangan akhir TPA Air Dingin. Pembangunan RDF merupakan solusi pemerintah Kota Padang dalam penanganan masalah sampah yang mencapai 650 ton per hari. Wakil Wali Kota Padang, Ekos Albar, menjelaskan RDF yang dibangun dapat mengolah sampah sekitar 200 ton per hari dengan hasil sekitar 100 ton, di mana hasil olahan sampah tersebut sudah dipesan oleh pabrik semen Padang sebagai pengganti bahan bakar. Selain pembangunan RDF, Pemkot Padang juga menggalakkan pengelolaan bank sampah dan mengedukasi masyarakat tentang mengurangi dan mengolah sampah. Nah, ini dengan solusi ini paling tidak kita bisa mengurangi 200 ton per harinya. Ya. Dan mudah-mudahan kita harapkan untuk yang 70%-nya lagi, sekitar 400 tonan lagi, itu ada lagi inovasi-inovasi. Saya yakin ya sekarang ada Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang baru pasti akan memikirkan terobosan-terobosan lain. Sementara itu, Koordinator Bidang Pengelolaan Sampah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Rendra Kurnia Hasan menjelaskan, dalam pengelolaan sampah menggunakan RDF, pemerintah bisa menghasilkan 2 hal, yakni pengelolaan sampah menjadi semakin optimal dan dapat memenuhi target bauran energi nasional terkait energi terbarukan. Persampahan itu sejak tahun 2008, Undang-Undang 18 2008 itu sudah sangat jelas. Kalau kita lihat di penjelasan umumnya bahwa kita harus merubah paradigma pengelolaan sampah, khususnya penanganan dari yang linear, sistem kumpul, angkut, langsung buang,
kita harus mengoptimalkan yang namanya circular economy untuk konteks pengolahan biar menghasilkan produk yang mempunyai nilai ekonomi. Lelang pembangunan proyek akan dilaksanakan pada Minggu ke-4 Desember. RDF ini ditargetkan beroperasi pada bulan September tahun 2025. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Meladi Friati, Kantor Berita Antara mewartakan. Pertanyaan soal proyek strategis nasional dan keberlanjutannya menjadi salah satu yang dijawab oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ia menjawab pertanyaan tersebut dalam wawancara terbatas di Jakarta pada Rabu 13 Desember. Tentu kalau kemudian ada PSN yang umpama, cerita dalam sebuah perencanaan adalah partisipasi. Maka ketika kemudian ada, katakan yang setuju, tidak setuju, kita ajak bicara. Di Wadas, 2 tahun kami mengajak bicara mereka. 2 tahun. Dan akhirnya mereka menerima. Semuanya ketuanya menerima. Hari ini masih ada yang tersisa, kalau tidak salah, beberapa bidang dari 3 orang. Kita kasih kesempatan. Kami mau ke pengadilan, boleh. Tapi tugas saya menyelesaikan. Untuk mencegah adanya keterlambatan dalam penggunaan anggaran pendapatan belanja negara, digelar kegiatan penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran dan buku daftar alokasi transfer ke daerah di Tanjung Selor pada Rabu 13 Desember. Adapun APBN Kaltara 2024 mengalami kenaikan sebesar 4,33% atau 500 miliar rupiah. Simak bersama dan kita saksikan bersama tentunya. Penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA dan buku daftar alokasi transfer ke daerah atau TKD tahun anggaran 2024 di lingkup Provinsi Kalimantan Utara telah terlaksana di Tanjung Selor pada Rabu 13 Desember. Kegiatan ini dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Utara beserta pemimpin daerah yang terdiri dari 5 kabupaten kota yang ada di Kaltara. Penyerahan secara digital DIPA dan TKD ini dilakukan untuk mencegah keterlambatan penggunaan anggaran khususnya pada APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2024. Gubernur Zainal Arifin Paliwang menjelaskan terdapat 5 fokus pada APBN 2024 yaitu perbaikan kualitas sumber daya manusia, penguatan sinergi anggaran pemerintah daerah, peningkatan ekonomi hijau, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja. Ia menambahkan APBN Provinsi Kalimantan Utara di tahun 2024 sebesar 12,77 triliun rupiah, naik 4,33% atau senilai 500 miliar rupiah dibandingkan APBN yang diterima tahun 2023. Ini ada 500 miliar ya, untuk Kaltara. Yang paling setiap kabupaten kota juga ada peningkatan ini dibanding dengan tahun 2023. Yang paling banyak mendapat sekarang ini adalah Kabupaten Malino kelihatannya di 2 triliun lebih ya, 2,28 triliun. Dari 6 pemerintah. Ya. Lebih banyak daripada provinsi loh. Provinsi 2,04 triliun aja. Terhadap penyerahan DIPA dan daftar alokasi TKD, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Utara Sakop menjelaskan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk menghindari keterlambatan penggunaan APBN, seperti mempercepat penggunaan anggaran di awal tahun, serta evaluasi per triwulan. Terutama yang anggaran besar untuk lelang itu kalau bisa lelang pra-DIPA ya, jadi walaupun DIPA-nya nanti baru berlaku 1 Januari, sekarang sudah bisa melalui lelang.
begitu anggarannya sudah mendapatkan pengesahan dari DPR, sudah bisa melalui lelang. Nah, itu salah satu antisipasi untuk penumpukan hasil di akhir tahun. Penyerahan DIPA atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran akan menjadi dasar pengeluaran dan pencairan APBN di setiap kabupaten kota, sekaligus menjadi dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintahan. Sedangkan daftar alokasi transfer ke daerah atau TKD menjadi landasan bagi seluruh bupati dan wali kota untuk menggunakan dana yang bersumber dari APBN. Penyerahan DIPA dan TKD ini menandai keberlanjutan pembangunan di seluruh daerah di Provinsi Kalimantan Utara. Dari Tanjung Selor, Kalimantan Utara, Cica Andriani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palangkaraya mencatat 72 miliar rupiah lebih hasil lalu lintas perikanan di Kalimantan Tengah periode Januari hingga November 2023. Angka tersebut diperoleh dan nilai komoditas domestik dan ekspor ke berbagai negara Asia hingga Amerika. Kepala Stasiun KIPM Palangkaraya Miharjo pada Rabu 13 Desember menyebutkan, peningkatan tersebut sebanding dengan peningkatan jumlah penerbangan dari menuju Kalteng dan connecting flight Jakarta ke luar negeri. Devisa hasil perikanan Provinsi Kalimantan Tengah mengalami peningkatan. Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Stasiun KIPM Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah merilis hingga November 2023, total ekspor produk perikanan dari Kalteng sudah mencapai 2 miliar rupiah dengan total ikan hidup sebanyak 178.024 ekor dan 8.506 pieces. Kepala Stasiun KIPM Palangkaraya Miharjo pada Rabu 13 Desember mengungkapkan produk perikanan wilayah Kalteng diekspor ke 10 negara dari Asia hingga Amerika, mulai dari jenis putia, betutu, dan live aquatic. Nilai komoditas perikanan mengalami kenaikan lantaran terpengaruh masifnya jumlah penerbangan dari dan menuju Kalteng, serta dukungan penerbangan terkoneksi dari Jakarta ke luar negeri. Nah, ini juga sebanding dengan adanya peningkatan jumlah penerbangan yang dari maupun menuju ke Palangkaraya. Nah, untuk ekspor itu sendiri sangat berpengaruh dari connecting flight ya, pesawat kita dari Kalimantan Tengah ke Jakarta maupun ke Singapura maupun ke Malaysia. Nah, inilah yang menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pelaku usaha untuk ekspor produk perikanan langsung dari Kalimantan Tengah. Jika diakumulasi dengan nilai komoditas domestik, hasil perikanan Kalteng sepanjang Januari hingga November 2023 menyentuh total nilai lebih dari 72 miliar rupiah dengan rincian 70 miliar 98 juta rupiah didapat dari penjualan di Indonesia dan 2 miliar 58 juta rupiah didapat dari ekspor. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Redianto Tumon, Kantor Berita Antara mewartakan. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas menyepakati kerjasama bilateral dengan mitra pelaksana Global Green Growth Institute Korea Selatan pada Rabu 13 Desember di Denpasar, Bali. Kedua perwakilan negara menandatangani nota kesepahaman bersama proyek uji coba sistem kendaraan listrik dan pengembangan peta jalan investasi transportasi hijau di Bali yang akan diterapkan di wilayah Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan atau Sarbagita, dan Kabupaten Klungkung hingga 2027. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian PPN Bappenas menyepakati kerjasama bilateral dengan Korea Selatan untuk mengembangkan ekosistem kendaraan listrik, khususnya layanan transportasi publik di Bali. Kerjasama bilateral kedua negara tertuang dalam nota kesepahaman bersama proyek uji coba sistem kendaraan listrik dan pengembangan peta jalan investasi hijau Bali yang ditandatangani di Denpasar, Bali, Rabu 13 Desember.
Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN Bappenas, Vivi Yulaswati, menjelaskan kerjasama bilateral ini mendorong kolaborasi antar kementerian lembaga, juga pemerintah daerah untuk transisi energi yang meliputi penyediaan ekosistem dan infrastruktur e-mobility tanpa emisi atau rendah karbon. Nah, tentunya bukan hanya pengadaan bis elektrik misalnya, tetapi yang perlu dibangun tentunya bagaimana charging stationnya, rutenya, dan tentunya mempertimbangkan tadi Pak Samsi menyebutkan bus-bus yang sudah ada seperti apa. Uji coba akan dilakukan di wilayah Kota Denpasar, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Gianyar atau Sarbagita, dan akan diteruskan ke Kabupaten Kelungkung. Kita akan mulai di wilayah Sarbagita. Nah, wilayah Sarbagita ini yang paling lengkap perencanaannya. Pertama, Sarbagita itu sudah mempunyai Sustainable Urban Mobility Plan, ya, yang disusun bersama-sama oleh pemerintah Provinsi Bali dengan dukungan Bappenas dan donor. Dalam proyek uji coba tersebut, pemerintah Korea Selatan melalui mitra pelaksana Global Green Growth Institute atau GGGI menginvestasikan dana senilai 8,8 juta dolar Amerika Serikat yang dijalankan hingga Desember 2027. Dari Denpasar, Bali, Rita Laura, Kantor Berita Antara mewartakan. Akang Teteh, demikian Beja Antara hari ini. Tetap saksikan Beja Antara setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Saya Anissa Nurul beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.